Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam bu. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi juga ibu. Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu lagi bersama Ibu Ovi hari ini. Apakah anak-anak ibu semua sudah siap dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau begitu sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Ovi Haryani. Anak-anak Ibu semua bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Ovi ya. Ibu mahasiswa Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Padang. Nah, hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPAS fase B topik C mengenai keberagaman. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak ibu semua diharapkan mampu untuk menganalisis jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Dan anak-anak ibu diharapkan mampu untuk menentukan cara mengatasi perbedaan dalam keberagaman. Oke, sebelumnya, siapa anak-anak ibu yang masih ingat apa itu keberagaman? Ayo anak ibu yang tahu silahkan angkat tangannya ya. Saya bu. Oke, silahkan dijawab. Keberagaman adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ibu. Wah, hebat, masih ingat. Jadi betul ya anak-anak ibu semuanya. Ayo kita berikan tepuk tangan. Oke, jadi keberagaman itu artinya suatu kondisi atau keadaan yang dimana terdapat adanya perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu dia ya keberagaman. Sekarang ibu mempunyai cerita yang sangat menarik. Jadi anak-anak ibu semua silahkan didengarkan dan disimak baik-baik ya. Ibu akan membacakan sebuah cerita. Di desa Harmonia, hidup berbagai suku, agama, dan budaya. Rani yang baru pindah ke desa ini merasa canggung dengan keberagaman yang belum pernah ia alami. Di sekolah, Rani berteman dengan Budi yang beragama Hindu, Siti yang beragama Islam, dan Mikael yang beragama Kristen. Suatu hari, mereka berselisih paham tentang acara perayaan akhir tahun. Budi ingin menampilkan tari keca, Siti ingin membuat ketupat, dan Mikael ingin memainkan lagu Natal. Pak Dedi sebagai guru mereka mendengar perselisihan itu dan segera mengadakan diskusi di dalam kelas. Ia mengajarkan pentingnya mendengarkan, menghargai perbedaan, mencari kesamaan, dan menghindari prasangka. Rani dan teman-temannya berdiskusi dan memutuskan untuk menggabungkan semua ide. Mereka menampilkan tari keca, membuat ketupat, dan menyanyikan lagu Natal bersama. Acara tersebut pun menjadi sukses besar dan membuat semua siswa bangga. Rani dan teman-temannya belajar bahwa dengan saling menghormati dan bekerja sama, perbedaan dapat diatasi dan keberagaman dapat disatukan. Oke, jadi dari cerita yang ibu bacakan tadi, kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu nggak nih apa permasalahan yang terdapat dari cerita yang ibu sudah bacakan tadi? Ayo, yang tahu silahkan angkat tangannya ya. Saya bu. Oke, silahkan dijawab. Dari bacaan ibu tadi ada perbedaan suku bu, agama. Iya betul ya anak-anak ibu, berikan tepuk tangan. Nah, jadi kira-kira dari permasalahan yang teman kamu sudah sebutkan tadi, yang terdapat keberagaman katanya berbagai suku, agama, dan budaya. Kira-kira apa sih solusinya dari cerita tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya bu. Oke, silakan dijawab. Iya bu, jadi dari cerita tadi bu, kita bisa menyimpulkan bahwa keberagaman yang terjadi di antara kita itu bukan masalah bu. Kita bisa menyatukan keberagaman itu asalkan kita mau saling menghargai dan mencari kesamaan dalam keberagaman. Wah, hebat sekali anak ibu. Betul sekali anak-anak ibu. Ayo silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu perhatikan gambar-gambar berikut ini ya.
Gambar pertama yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan atau keberagaman di bidang profesi. Gambar yang kedua yaitu tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak ibu semua, ayo sama-sama kita bahas apa saja jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas jenis keberagaman di bidang agama beserta perayaan hari raya besarnya ya. Di mana yang pertama ada agama Kristen dan Katolik yang merayakan hari raya besar yang disebut hari raya Natal. Yang kedua ada agama Islam yang merayakan hari raya besarnya yang disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga yaitu agama Konghucu yang merayakan hari raya besar yang disebut dengan Imlek. Yang keempat ada agama Hindu yang merayakan hari raya besarnya yang disebut dengan Nyepi. Dan yang kelima ada agama Buddha yang merayakan hari raya besarnya yang disebut dengan Waisak. Nah, jadi itulah jenis keberagaman agama beserta perayaan hari raya besarnya yang ada di Indonesia ya. Sekarang kita lanjutkan kepada jenis keberagaman yang kedua, yaitu jenis keberagaman di bidang pekerjaan atau profesi. Seperti yang anak-anak ibu lihat pada gambar, yaitu ada polisi, guru, dokter, petani, perawat, masinis, teknisi, pedagang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, yaitu jenis keberagaman di bidang suku bangsa. Yang pertama ada suku Gayo yang berasal dari Aceh, suku Baduy dari Banten, ada suku Ambon dari Maluku, suku Batak dari Sumatera Utara, suku Minang dari Sumatera Barat, suku Jawa dari Jawa, suku Madura dari Madura, suku Asmat dari Papua, suku Bugis dari Sulawesi Selatan, dan ada suku Melayu dari Riau. Seperti yang anak-anak ibu bisa lihat pada gambar ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu keberagaman ras. Yang pertama yaitu ada ras khusus, yaitu ras yang tidak termasuk ke dalam ras Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Karena kelompok ras ini tidak mengalami penyebaran yang luas karena memiliki hambatan. Selanjutnya yaitu ras Kaukasoid atau ras yang berkulit putih seperti anak-anak ibu bisa lihat pada gambar ya. Yang ketiga yaitu ada ras Mongoloid yang memiliki ciri khas warna kulit yang kuning langsat. Serta yang keempat ada ras Negroid atau ras yang berkulit hitam. Untuk ciri-ciri fisiknya, anak-anak ibu bisa mengamatinya, melihat dan membedakannya berdasarkan gambar yang sudah ibu jelaskan ya. Selanjutnya jenis keberagaman yang kita bahas yang kelima yaitu adat istiadat, di mana ada beberapa jenis upacara adat seperti yang anak-anak ibu bisa lihat pada gambar. Yang pertama yaitu ada upacara Kasono dari suku Tengger, yaitu jenis upacara sembahan untuk leluhur yang biasa dilakukan oleh masyarakat beragama Hindu. Selanjutnya ada upacara Grebek Suro dari suku Jawa, yaitu upacara yang dilakukan untuk memanjatkan doa dan mencari keberkahan. Yang ketiga ada upacara Ngaben dari suku Bali, yaitu upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali. Dan yang keempat ada upacara lompat batu dari suku Nias, yaitu upacara yang hanya dilakukan oleh pemuda laki-laki saja sebagai tolak ukur apakah mereka sudah pantas untuk dianggap pemuda dewasa secara fisik. Nah, jadi itu semua adalah jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi sekarang tugas kita adalah untuk menjaga, melestarikan, serta mampu mengatasi masalah-masalah yang ada dalam perbedaan yang terdapat dalam keberagaman, seperti semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa saja cara yang dapat lakukan untuk mengatasi masalah dalam keberagaman? Ayo yang tahu angkat tangannya. Saya Bu. Oke, silahkan dijawab. Yaitu dengan tidak membedakan teman yang berbeda suku ibu. Wah, hebat sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk anak ibu. Betul sekali jawabannya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dalam perbedaan. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo anak-anak ibu semua dengarkan penjelasan ibu dan kita bahas bersama-sama ya. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah perbedaan dalam keberagaman adalah dengan yang pertama yaitu mencintai keberagaman budaya, yang kedua menghargai perbedaan dan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan teman, yang ketiga mempelajari keberagaman budaya agar keberagaman budaya tidak punah, yang keempat menghargai keberagaman budaya lain, dan yang kelima bekerja sama dan gotong royong. Nah, sekarang sampai di sini sudah paham kan anak-anak ibu semuanya? Sudah Bu.
Oke, kalau begitu sampai di sini dulu ya materi pelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis keberagaman sosial budaya di Indonesia serta cara mengatasi permasalahan dalam keberagaman. Semoga dapat anak-anak ibu pahami serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa pada video pembelajaran ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.